berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan itu dengan pengelola ikan diketahui bahwa budidaya mujair telah dikelola sekitar 2 tahun. Waktu panen dari bibit yang berumur kurang lebih itu 2 bulan, ukurannya itu 5-8 cm hingga ukuran konsumsinya itu 100-150 gram. Umumnya itu membutuhkan 3-4 bulan untuk waktu panen. Namun hasil budidaya belum stabil karena pengelola menyampaikan bahwa keberhasilan panen kadang tercapai, kadang mengalami kegagalan. Salah satu indikator utama kegagalannya adalah tingginya angka kematian ikan atau mortalitas ikan yang dilaporkan berada pada rentang 20-40% dari sekitar 5.000 bibit per siklus panen. Kondisi ini menyebabkan hasil budidaya masih menutup operasional, tetapi belum efisien dan berisiko menurunkan produktivitas. Pengelola juga menyampaikan bahwa kualitas air dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan mujair. Namun terdapat kendala dalam praktek pengelolaannya. Pemantauan kualitas air masih dilakukan secara manual dan memerlukan pengecekan berulang. Sementara pengelola kesulitan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengecek kualitas air. Akibatnya tindakan kualitas air berpotensi dilakukan terhambat sehingga kondisi air juga menjadi tidak layak dan berkontribusi terhadap meningkatnya mortalitas ikan. Jadi berdasarkan wawancara tadi, untuk rumuskan masalah dalam penelitian kali ini itu ada tiga poin. Yang pertama itu berencana merancang dan membangun sistem monitoring kualitas air budidaya ikan mujair berbasis IoT yang mampu membaca parameter pH, suhu, TDS, dan turbidity secara real-time di kolam ikan desa bibit untuk membantu menekan mortalitas ikan yang dilaporkan berada pada kisaran 20-40% tiap siklus panen akibat keterlambatan pemantauan dan tindakan pengelolaan air. Untuk poin yang kedua, merencanakan penerapan algoritma diri sendiri ke dalam sistem untuk mengklasifikasikan kondisi air. Poin yang ketiga, merencanakan perubahan kondisi budidaya sebelum dan sesudah penerapan alat, ditinjau dari kestabilan parameter kualitas air, ketetapan tindakan kuras, serta perubahan tingkat mortalitas ikan. Selanjutnya. Di sini kita menggunakan Flutter untuk pembuatan mobile apps-nya, lalu untuk penggunaan Firebase untuk database. Selanjutnya itu kita menggunakan 5 komponen. Yang pertama ada ESP32 sebagai microcontrollernya. Lalu ada sensor pH untuk mengukur keasaman air. Lalu ada sensor DS18B20 untuk pengecekan suhu, monitoring suhu. Lalu ada sensor TDS untuk jumlah kepadatan terlarut di dalam air. Selanjutnya ada sensor turbidity untuk kekeruhan. Ini untuk alatnya, Pak. Jadi kita pakai modul utamanya di ESP32. Untuk DS-nya kita pakai buat dipit 4, pH-nya dipit 35, TDS-nya 34, sama turbidity-nya pakai pin 32. Kenapa DS-nya beda sendiri? Itu soalnya dia tipe datanya tuh, tipe sensornya itu sensor analog sama apa jadinya? Digital. Jadi dia pembacanya lewat digital dan nggak perlu konfigurasi sama sekali, Pak. Berikut untuk codingan dari alatnya. Di sini ada inisiasi buat WiFi sama passwordnya, Pak. Jadi dia pakai password dari HP saya sendiri. Terus ini ada API dari Firebase DB URL-nya sama device ID yang dimasukin ke Firebase-nya. Itu di ESP32-01. Ini untuk penjelasan penggunaan PIN. Dan ini adalah kodenya. Dan output dari keempat alat ini yang ditampilkan itu ntar ada temperatur, ada TDS, ada NTU, sama ada temperatur, TDS, pH, sama ada pH. Dan berikut adalah hasil dari Firebase-nya maksudnya. Jadi LEDs ini untuk menunjukkan data secara real time-nya. Jadi dia bakal selalu update-nya di sini dan datanya itu bakal kesimpan di logs, Pak. Nah, jadi fungsinya apa data disimpan? Karena datanya itu bakal tampil di riwayat, Pak. Jadi di aplikasi mobile-nya itu ada 2 page, ada 2 landing page. Page pertama tuh ini buat nampilin
kualitas air, buat nampilin kualitas air di mana ini ada 4, dan page kedua ada riwayat, di mana di sini nampilin data-data riwayat dari Firebase-nya itu dipanggil doang. Boleh mungkin dijelasin lebih lanjut sama dia? Mungkin ini untuk perlindungan dari mobile apps-nya. Ini ada standar-standar ya Pak. Di standar dari TDS-nya itu bakal merah ketika dia udah berada lebih dari 42.024. Terus standar pH airnya itu bisa dikatakan layak ketika ada di 4 sampai 11. Standar suhunya ada di 20 sampai 27 derajat. Dan standar turbidity-nya ada di kurang dari sama dengan 4. Jadi harus di bawah 4. Kalau udah di atas 4, udah menyentuh 4,1, itu berarti airnya harus dikuras. Dan sistem ini ada fitur notifikasinya Pak. Jadi ketika ada salah satu parameter yang enggak aman dari standar yang tadi udah ditentuin, bakal ada suara notifikasi. Mungkin kita bisa coba di sini use case-nya karena yang paling gampang lewat suhu. Jadi kita siapin pakai dari suhunya Pak. Jadi kita siapin pakai es batu. Dan kita colokinnya biar nggak ribet, langsung ini dimasukin ke sini Pak. Untuk membuktikan kalau di sini juga bakal langsung berubah. Suhu awal ada di 25,56 dan ini bakal berubah-ubah secara pelan Pak. Jadi nggak bisa langsung instan. Dan untuk datanya di sini pengirimannya selama 10 detik sekali Pak. Iya 10 detik sekali. Kerentanannya dari sistem ini tuh, nah gini Pak. Nah itu suaranya itu langsung bakal muncul dan bakal ada langsung warning Pak, air tidak sesuai standar, segera kuras, suhu di luar 20 sampai 27 derajat. Jadi bakal tampil yang minusnya, apa yang bermasalah itu di apa, dan awalnya hijau itu bisa berubah langsung jadi merah dan warning Pak. Dan tentu aja ini ke save di riwayatnya. Nah tadi kan hijau tuh Pak, nah ini selama 30 detik terakhir datanya nggak aman. Begitu Pak. Dan kalau dibalikin lagi, nah dia bakal ada notifikasi terus Pak selama air masih belum layak. Dan dibalikin lagi nanti bakal hijau lagi dan notifikasi bakal nge-stop. Jadi parameter notifikasi satu parameter aja cukup. Ya, jadi satu parameter udah nggak memenuhi standar, notifikasinya itu langsung keluar Pak. Tapi kalau semuanya udah sesuai standar, nggak bakal ada notifikasi. Gitu Pak. Berarti kalau misalkan apa namanya? Nah, tadi ikan lele. Ikan mujair. Ikan mujair. Saya kok lele. Ikan mujair. Nanti taruh dingin, terus harus ngapain? Harus dikuras Pak. Tadi ada pemberitahuan kalau segera dikuras karena sistem ini buat memberikan notifikasi kapan waktunya pengurasan dari kolam ikan itu. Kenapa kita bikin sistem ini? Karena dari hasil wawancara yang kita lakuin kemarin, lebih ke arah Adam ya wawancara Pak. Nah kita tuh ada list 6 pertanyaan. Ini Pak, ada sudah berapa lama mengelola kolam ikan mujair? Tadi ada di 2 tahun. Dan kita udah masukin ke perumusan masalah dan kerjaan kolam ini kira-kira biasanya range berapa lama? Itu ada di 3-4 bulan. Terus apakah pengembangan ikan mujair bisa dikatakan berhasil? Kalau sekiranya gagal, kira-kira kenapa bisa gagal? Apakah ada hipotesa yang udah ditarik dari masalah itu? Dan ternyata penarikan hipotesanya itu lebih ke arah karena menurut dia, menurut pengelola ikan itu keterlambatan pengurusan masalah air Pak. Terus memangnya tingkat kematian yang ada di kolam itu ada di berapa persen? Tadi udah dijelasin ada di sekitar 20-40% tiap kali panen, dimana sekali nebar bibit itu ada di 5.000 bibit Pak. Dan dan kira-kira kenapa menurut kalian kegagalan panen gara-gara kondisi airnya? Karena tadi jawaban ketiga itu udah ada di masalah karena airnya kondisinya nggak bagus. Dan jawaban dari mereka itu memberikan informasi kalau mereka juga nanya ke salah satu temennya yang emang kelola ikan mujair juga, dan pengakuan dari temennya mereka yang ngelola itu emang ikan mujair itu nggak bisa asal kayak ikan lele Pak. Dimana ikan lele itu bisa hidup di kondisi apapun, bahkan tanpa makanan mereka bisa memakan
golongan mereka sendiri. Nah kalau mujair beda, itu ada standar-standarnya di lebih, dan yang paling krusial itu ada di suhunya pak. Mujair itu nggak bisa bertahan di rentan suhu yang udah ditentuin. Terus berarti masalahnya ada karena diduga air menyatakan tidak layak dibudidayakan mujair, dan dia bilang untuk sekarang iya mereka masih berspekulasinya kalau budidayakan mujair mereka bisa nggak profit itu karena memang mereka sistem kuras airnya tuh nggak yang beda sama yang ikan lelenya. Pengurasannya gimana? Pengurasannya itu ada fotonya Sebenarnya yang ini pak, ini pak. Nah, jadi airnya tuh Dibuang di sini nih pak, nih. Itu kan alat buat. Oh, Nah, gitu pak. berarti ditambahin air. Jadi biar dikurangin air yang setengah, kurang. terus ditambahin air, gitu pak. Cara itu ya, karena nggak mungkin juga buat nyedot semua air. Iya, begitu. Airnya dikurangin terus ditambah air. Ya, Airnya dari mana? airnya dari ada pak, ada sumbernya. Nah. Oh, yang sumber belum? Yang baru juga ada yang ini rencana pengelolaan. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Sumber airnya tuh ada. Juga apa ya? Coba parameter yang lain. Oh boleh pak. Oh coba parameter lain boleh pak. Sensor Sama- CK atau sensor apa? Yang paling gampang lagi itu si TDS. Jadi TDS itu kalau misalkan dia nggak kena air itu nilainya langsung jadi 0. Ini kan masih tercatat 151,6 ppm. Pak, ini untuk sumber air pak, ada tiga tempat pak yang di sini. Nah langsung 0 pak. Oh, ya maksudnya bisa. Kalau misalkan nggak ada ADC, nggak ada voltase yang masuk, itu jadi nggak kedeteksi pak. Jadi notifikasinya tuh nggak bakal ngedeteksi kalau kadar TDS itu nggak layak pak. Karena tingkat voltase yang ada dari ini ke ISP itu nggak ada. Karena nggak ada air yang masuk ke sensor ini. Gitu, Pak. Yang berarti kan 0. Iya. Nah, kalau 0 Oh berarti sensornya yang rusak pak. Gitu. terindikasi sensornya rusak. Terindikasi sensornya rusak. Kalau ini kan karena emang nggak nyelup ke air. Tapi kalau jalur sana kan pasti nyelup ke air terus kan pak. Kalau itu kalau tiba-tiba 0 berarti terindikasi sensornya rusak. Kenapa nggak ngasih notifikasi? Takutnya mereka malah salah paham, udah nguras ternyata malah sensornya yang rusak gitu pak. Gitu. Nah, ntar kalau disorot lagi, ditunggu dulu karena ini nilainya 10 detik, ntar dia nilainya pasti bakal muncul ke sini. Nah, 143,5 ppm. Itu pakai. Air dari mana, Mas? Itu dari, jadi sumbernya kan itu kan dekat bukit kan pak. Itu nanti airnya dikumpulin di kayak tuk, namanya tuh tuk Ya. buat menyimpan air itu. Mata Ada air. tiga poin pak, ada tiga tempat airnya. Kalau mata air lebih dingin. Apa dikumpulin dulu terus kemudian bisa airnya bisa lebih hangat gitu. Mungkin ya, tapi kalau langsung dari itu dingin banget. Kalau parameternya suhu ya. Nah, itu. Jadi Sama ini buat coba yang lainnya. sensor yang lain pak. Boleh. Ini buat yang ini lebih. Dia kalau misalkan angkatnya itu nggak kedeteksi ke air, dia naik gitu pak. Di 1,7. Tapi ntar kalau nyelup air lagi, nanti balik ke range di 1,1-an pak. Nah, maksudnya saya mau membuktikan bahwa setiap sensor ketika dia parameternya kurang maka notifnya Oh, jangan. boleh pak.
Kenapa digosok-gosok basah? Jadi sebenarnya ini tuh sensor pH-nya ada cacat Pak. Iya, jadi dia tuh bacanya kebalik Pak. Yang harusnya ketika ADC-nya turun itu dia bacanya pH-nya makin tinggi, tapi ini ADC-nya turun dia baca pH-nya makin turun. Udah dicoba ngevlog lewat codingan itu nggak bisa Pak. Dan memang ternyata cacat di sensornya, cacat produk di sensor. Dan mau beli lagi kemarin udah nggak sempat. Dan turbidity-nya tuh baru datang jam 10 pagi tadi Pak. Ini beneran dadak di kalibrasi, makanya belum di package ke kotak. Karena kalau package ke kotak harus di Berarti ini harusnya dia tuh harusnya mengindikasikan basah atau asam. Iya betul Pak. Enggak, maksudnya basah atau asam. Kalau airan ini masuknya udah hampir ke basah Pak, karena air biasa. Iya betul. Nah kalau si ikan mujair, Kalau ikan mujair itu range-nya ada di 4 sampai 11 Pak. Jadi dia emang tahan Pak, mau airan asam mau airan basah. 4 kan ibaratnya itu udah asam banget kan Pak. 11 juga udah lumayan tinggi basahnya. Dan dia bisa tetap hidup di situ. Dan untuk standarnya itu kita ambil dari jurnal Pak. Bentar. Wis. Di mana ya? Bab 3. Bentar. Nah, ini dia. Loh, mati. Laptopnya yang mati. Astagfirullahaladzim. Bak laptop Pak. Kalau pakai HDMI kadang suka hidup mati gitu Pak. ada pada miring. Bukan baterainya, emang laptopnya kayak gitu. Sebentar ya Pak. Ya sambil saya cek ini laporannya, ya sudah bagus lah ini. Ya seperti yang di laporan saya Mas Dimas. Ya karena mengusulkan saya, tahu Pak. Perancangan udah ada, ya locat, kemudian use case diagram, kelas diagram, diagram Baterai. Ngapain udah nggak usah gitu. Jangan jawab. Nah udah kalau oh ya udah enak. Jadinya mana di? Ini jangan cabut TV panas. Itu tuh sana. Itu. Habis Pak. Tapi nggak habis, cuma baru 30 cuma tadi nggak tahu Pak, ada bug gitu Pak. Tiba-tiba mati gitu. Ada. Ada studio. Ini buat standarnya Pak, kayak di sini. Result. Jelek ya gambar di sini. Jadi ada dari pertama water quality bla 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 ini soal enterprise was TDS nya ada di 42042 terus ada ini according to Moore and Roberts tahun 1982 pH level itu berada di antara 4 dan 11. itu untuk kan Mujair Pak, ini kenapa ada laser? Ini mujair Pak, nama lain dari mujair kan Oreochromis mosaicus. Itu Pak. Untuk suhunya ada di ini Pak, jadi dia di summer, hitungannya kita makanya yang summer di 20 sampai 27, untuk humidity-nya di 4. ya itu literasi
semuanya harus ada. Iya. Seperti itu. Dari mana? Ya, kesimpulan di sini semuanya cuma Bang. Nah, kesimpulannya kita bikin ada 3 bagian, terdiri dari 3 paragraf. Lu hilang semua, restore. Nah, informasi yang jelas, kesimpulan itu kan menyelesaikan masalah yang ada di atas. iya Pak. Kalau sudah jawabannya sudah menyelesaikan masalahnya, Kesimpulannya nilai itu lebih ke arah ya Allah ini apa lagi. Nah, kalau untuk nilai di sini kayaknya nggak ada Pak, karena kita pun belum implementasi secara lapangan. Jadi cuma ada di harapan perkiraan itu bisa ngurangin tingginya mortalitas ikan pada kisaran 20-40% itu bisa kita kurangin Pak, dengan cara nanti bakal nampilin data before dan juga after ketika alat ini sudah diimplementasi di kolam ikan itu Pak. ya sebenarnya itu masih hipotesis 20 sampai Iya 20-40 itu karena hasil dari wawancara. Iya. Jadi yang mati dari total bibitnya kan ada 5.000. Nah, setiap kali panen itu 20-40% pasti mati Pak. Dan dia soalnya kita dipanen kan nggak juga mengetahui bahwa satu bibit itu 55.000 ya, Iya. karena kan hitungannya kilo pasti nggak mungkin satu kan. Iya sih. Bibit Pak. Cuma Hah? Bibit Pak. Bibit. Bibit saya bibit Pak, 5.000 yang di ini. Kan sekarang kalau masuknya ikan mujair itu kenapa cuma 3-4 bulan? Karena pas bibitnya itu bukan bibit yang masih kecil, bibit itu yang udah umur 2 bulan. Oh, udah yang gede. 5-8 cm, jadi nggak terlalu lama Pak. Oh. Soalnya semakin lama buat dananya juga semakin banyak, terus tipis juga Pak keuntungannya Pak, seperti itu. Sekarang itu gimana Mas? Misalkan 5.000 gizi Beli dari wawancara, beli dari yang bibitnya itu beli 5.000 gitu. kayaknya kalau untuk pasti 5.000-nya nggak susah, ya. Cuma ya dari yang dibeli itu 5.000 Pak. Average-nya mungkin. Average yang 5.000. per bibit per satu ikannya itu sekitar Rp1.000 Pak. Buat satu ikan kalau 5.000 sekitar 5 juta gitu. Ya kalau biasanya kalau panen ikan itu biasanya kan ditimbang airnya, ditimbang ikannya, jadi ikannya gitu kan. Jadi ketemu bobot ikannya. Tapi kalau satuan besar panen. Nah itu panen, kalau itu nggak panen Pak. Kalau panen baru yang 100 sampai yang 150 gram. Baru dihitung ya. Kalau misalkan ngasih bibit itu dihitungnya bibitnya ada berapa. Nah, ini gimana cara tahu bisa matinya 20-40%. Jadi kalau ada yang mati kan ikan pada ngambang. Nah itu dia diambil-ambilin. Nah itu tuh bisa dikalkulasiin Pak. Dan itu yang mati tuh lumayan banyak. Dan bisa dari 5.000 tuh mati sampai 1.000 bahkan lebih. Karena dari 4 bulan di sehari ntar ada aja yang naik-naik di atas gitu. Karena namanya Kalau dari keterangan sana masih desa kan Pak. Jadi hitungannya itu kalau misalkan yang panen sekilo itu kan 100 sampai 150 gram. Jadi kayak 6 sampai 7 gitu Pak. Hitungannya mereka gitu 1 kilo itu ada 7 ikan, 7 mujair. Oh gitu, berarti tetap di kilo, tapi hitungannya jadi ya 1 kilo itu kurang lebih 6 sampai 7. Jadi bisa di average ya Itu bisa di pakai rumus gitu loh. ya. Karena tadi udah ketemu 1 kilo itu misalkan 5 biji 6 sampai 7. 6 sampai 7. Jadi berapa kilo? Nanti tinggal dikalikan. Ya, oke Mas. Cukup. Ada tambahan Pak? Barangkali dari Bapak? Tambahan untuk laporan udah bagus Mas. Ya kamu udah ngikutin laporan dari skripsimu ya udah benar perancangannya udah ada ya. Terus apa lagi? Hasil pengujian kalibrasi. Kalau ini kalibrasi udah ada. Ini Ada itu pembanding sama alat Pak. mau ya berarti kalibrasi. Ya udah paling itu aja karena kan harus implementasi ya. Iya. Betul implementasi kalau berarti dapat apa namanya pengujian implementasi lapangan dari orang. Sama ini paling tinggal bikin rakit saja. Iya packing. Ya itu buat project tujuan. Kalau ada yang beli. Iya bisa.